Selamat datang kepada teman-teman dan Ibu Chandra selaku dosen pengampu kami. Jadi kami di sini yang terdiri dari Fidela Anggiama Chandranata, Jen Monica, Muhammad Setiawan Ilmi, dan saya sendiri Nina Karina Anastasia ingin mempresentasikan penilaian kinerja proyek dengan metode Earn Value. Metode and value. Konsep nilai hasil metode and value adalah konsep menghitung besarnya biaya yang menurut anggaran sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan atau dilaksanakan, atau budget cost of work performed. Bila ditinjau dari jumlah pekerjaan yang diselesaikan, maka berarti konsep ini mengukur besarnya unit pekerjaan yang diselesaikan pada suatu waktu bila dinilai berdasarkan jumlah anggaran yang disediakan untuk pekerjaan tersebut. Dengan perhitungan ini diketahui hubungan antara apa yang sesungguhnya telah dicapai secara fisik terhadap jumlah anggaran yang telah dikeluarkan. Next, BCWS, Budget Cost for Work Schedule, merupakan anggota biaya yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja yang telah disusun terhadap waktu, yang dapat dihitung menggunakan rumus bobot rencana per minggu dibagi bobot rencana keseluruhan dikali anggaran rencana. BCWP atau Budget Cost for Work Performed adalah nilai yang diterima dari penyelesaian pekerjaan selama periode waktu tertentu. Dapat dihitung dengan rumus bobot pelaksanaan per minggu dibagi bobot rencana keseluruhan dikali anggaran rencana. SV Schedule Variance digunakan untuk menghitung penyimpangan antara BCWS dengan BCWP. Rumus SV adalah BCWP dikurang BCWS. SPI atau Schedule Performance Index. Faktor efisiensi kinerja dalam menyelesaikan pekerjaan dapat diperlihatkan oleh perbandingan antara nilai pekerjaan yang secara fisik telah diselesaikan atau BCWP dengan rencana pengeluaran biaya yang dikeluarkan berdasar rencana pekerjaan atau BCWS. Rumus SPI adalah BCWP dibagi BCWS. Data proyek. Nama proyek pembangunan gedung rawat inap 3 dan 4 RSUD Suradadi. Nilai pekerjaan Rp8.465.938.000. Alamat Jalan Raya Tegal Pemalang kilometer 12 Sidoarjo Suradadi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Waktu pelaksanaan 25 minggu. Next. Data yang diperoleh dari proyek berupa BCWS dan BCWP yang ditampilkan pada tabel 1. BCWS diperoleh dari bobot rencana kegiatan berdasarkan time schedule dan BCWP diperoleh dari bobot pekerjaan yang terrealisasi. Dapat dilihat tabel sebagai berikut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Jen Monica. Selanjutnya, data proyek selanjutnya adalah rencana anggaran biaya proyek, yang mana pada proyek ini RAB-nya sebesar Rp8.465.938.000, sudah termasuk PPN sebesar 10%. Selanjutnya ada jadwal pelaksanaan pekerjaan proyek, yang mana proyek ini dimulai pada 15 Juli 2016 dengan waktu pelaksanaan 25 minggu, dapat dilihat pada tabel berikut. Masuk ke analisis data perencanaan proyek. Yang pertama adalah analisis BCWS atau Budget Cost of Work Schedule. Yang merupakan adalah analisis jumlah anggaran biaya yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja yang telah disusun terhadap waktu. Nilai BCWS per minggu dapat diperoleh berdasarkan bobot mingguan dalam time schedule anggaran, dihitung dengan contoh sebagai berikut, yang mana kami ambil dari pada pekerjaan minggu yang pertama pada periode 12 Agustus 2016. Diketahui total anggaran proyek sebesar Rp8.465.938.000 dengan bobot BCWS sebesar 0,02%, maka didapatkan BCWS sebesar Rp1.693.187,6. Untuk perhitungan minggu selanjutnya ditabelkan pada tabel berikut. Dapat dilihat pada tabel berikut untuk perhitungan sampai minggu ke-25. Yang kedua, analisis BCWP atau Budget Cost of Work Performed. Analisis
analisis jumlah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan atau BCWP. Nilai BCWP per minggu dapat diperoleh berdasarkan data jadwal pelaksanaan kemajuan pekerjaan atau laporan mingguan proyek yang dapat dihitung sebagai contoh berikut, yang mana kami ambil pada pekerjaan pada minggu pertama pada periode 15 Juli 2016 dengan total anggaran proyek sebesar 8.450.938.000 dengan bobot BCWP sebesar 0,33%, maka didapatkan BCWP sebesar 27.937.595,4 rupiah. Untuk perhitungan minggu selanjutnya ditabelkan pada tabel berikut. Selanjutnya adalah analisis penyimpangan terhadap waktu atau schedule variance. Perhitungan untuk pekerjaan pada minggu pertama pada periode 15 Juli 2016 sampai dengan 28 Desember 2016 adalah sebagai berikut. Diketahui BCWS-nya sebesar Rp1.693.187,6 dan BCWP sebesar Rp29.937.595,4. Maka untuk mendapatkan SV dengan mengurangi BCWP dengan BCWS dengan selisihnya yaitu sebesar Rp26.244.407,8 dan didapatkan juga SV dalam persen yaitu dengan mengurangi bobot BCWP dan BCWS dan didapatkan hasil sebesar 0,31%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih Jan Monica. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan soal analisis prestasi dan kinerja proyek atau SPI. Ya, contoh perhitungan untuk pekerjaan kami ambil pada minggu ke-9, yaitu pada bulan September 2016. Yaitu dengan rumus SPI yaitu BCWP dibagi nilai BCWS. Jadi SPI pada minggu 9 didapat senilai 0,9599. Berikut rekapitulasi hasil analisis indeks kinerja waktu atau SPI dari minggu pertama sampai ke minggu 25. Selanjutnya ETC atau perkiraan waktu untuk pekerjaan tersisa. Contohnya perhitungan nilai ETC pada minggu ke-23 waktu pelaporan, waktu rencananya minggu ke-24, nilai SPI pada minggu ke-23 yaitu 0,8737. Jadi nilai ETC-nya yaitu waktu rencana dikurang waktu pelaporan dibagi nilai SPI. 24 dikurang 23 dibagi 0,8737. Didapat nilai 1,145 minggu. Dibulatkan menjadi 2 minggu. Ya, berikut rekapitulasi perakiraan biaya untuk pekerja tersisa. Selanjutnya EAC atau perakiraan waktu total proyek. Perhitungannya yaitu minggu ke-23 nilai ETC tadi 2 minggu, EAC sama dengan waktu pelaporan ditambah ETC. 23 ditambah 2 sama dengan 25 minggu. Berikut rekapitulasinya EAC. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Videla. Silakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu pembahasan untuk mengetahui semua data yang dibutuhkan, maka dapat diketahui kondisi air dari proyek sampai minggu ke-25 dilakukan dengan membandingkan hasil hitungan dan tolak ukur, maka didapatkan kondisi air proyek pembangunan gedung rawat inap 3 dan 4 sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu ada tinjauan kondisi proyek berdasarkan data BCWS dan BCWP, dapat dilihat pada gambar 1 yaitu perbandingan BCWS dan BCWP, di mana BCWP tersebut adalah jumlah biaya yang dikeluarkan pada bobot pekerjaan yang telah terlaksanakan. BCWS adalah jumlah biaya yang direncanakan pada bobot pekerjaan yang direncanakan. Selanjutnya yaitu tinjauan kondisi proyek berdasarkan hasil analisis SV, varian jadwal atau SV pada proyek ini memiliki nilai dengan berbagai kondisi di mana beberapa SV bernilai positif dan beberapa SV bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa proyek ini memiliki kinerja yang kurang baik karena lebih banyak SV yang bernilai negatif, yang artinya pelaksanaan proyek lebih lambat dari perencanaan. Nilai SV dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini.
Selanjutnya yaitu tinjauan kondisi proyek berdasarkan hasil analisis SPI. Pada kondisi nilai SPI, minggu pertama meningkat dikarenakan proyek memulai pekerjaannya lebih awal sampai dengan minggu ke-8. Nilai SPI lebih besar dari 1, yang artinya kinerja waktu pada proyek ini baik. Sedangkan pada minggu ke-9 sampai dengan minggu ke-25 dapat dilihat nilai SPI tidak baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai SPI lebih kecil dari 1, yang artinya kinerja waktu pada proyek ini tidak baik. Selanjutnya yaitu tinjauan kondisi proyek berdasarkan hasil analisis ETC dan EAC. Yang pertama yaitu ETC pada jadwal. Dari hasil analisis perkiraan waktu untuk pekerjaan sisa ETC menunjukkan bahwa nilai ETC pada minggu ke-1 hingga minggu ke-8 indeks kinerja jadwal proyek kurang dari durasi proyek dan sesuai dengan durasi proyek. Namun pada minggu ke-9 hingga minggu ke-24 indeks kinerja jadwal proyek yang memburuk menyebabkan nilai ETC semakin besar. Dapat dilihat pada minggu ke-21 indeks kinerja jadwal SPI belum mencapai angka 1. Hal itu menunjukkan bahwa kinerja proyek pada proyek ini tidak baik. Selanjutnya yang kedua yaitu EAC pada jadwal. Hasil analisis EAC tidak jauh berbeda dengan ETC, karena EAC menggunakan ETC sebagai indikator utamanya. Dari hasil analisis terlihat bahwa nilai EAC menunjukkan nilai yang besar pada minggu ke-23 yaitu 25 minggu. Jadi dapat disimpulkan bahwa proyek pembangunan gedung RSUD Suradadi ini mengalami keterlambatan dan harus dilakukan tindakan perbaikan. Tetapi pada minggu ke-23, bobot realisasi proyek baru sebesar 85,906%. Ini artinya masih tersisa 14,094% pekerjaan yang belum terselesaikan dan hanya terdapat 2 minggu tersisa. Ini artinya proyek masih bisa diselesaikan apabila ada peningkatan pada kinerja proyek. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian dan terima kasih dari kami. Saya ucapkan terima kasih.